Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Semperlino Segala akan mempresentasikan tentang siklus biogeokimia. Baiklah, yang pertama adalah siklus karbon. Siklus karbon ialah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Kalau lebih jelasnya ialah siklus karbon ini pertama-tama itu berada di udara. Kemudian dengan bantuan fotosintesis, dengan kemudian sinar matahari, maka akan terjadi fotosintesis. Kemudian hasil dari fotosintesis itu akan dimakan oleh hewan-hewan. Contohnya kita anggap itu adalah kambing. Kemudian kambing itu berproses respirasi atau proses pernapasan, proses terlepasnya karbon dioksida dan diambilnya oksigen. Kemudian karbon dioksida itu atau CO2 itu, atom C itulah yang terlepas ke udara, kemudian berputar kembali. Karbon dioksida itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau proses respirasi juga. Gitu selanjutnya. Dan kemudian tidak hanya itu aja. Siklus karbon ini bisa dihasilkan atau karbon ini bisa dihasilkan oleh industri pabrik. Misalnya contohnya ini pabrik batu kapur dan minyak. Karena asap itu menghasilkan karbon atau atom karbon, maka asap ini dilepaskan ke udara bersama dengan respirasi hewan-hewan tersebut. Kemudian karbon inilah yang dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis dan proses respirasi. Itu adalah gambaran singkat dari siklus karbon. Kemudian yang kedua adalah siklus oksigen. Siklus oksigen ialah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Kalau siklus karbon tadi itu lebih spesifik, artinya lebih luas. Sedangkan siklus oksigen ini hanya terjadi pada makhluk hidup aja, hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan saja. Prosesnya seperti ini. Udara atau karbon yang dilepaskan oleh hewan itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis dan respirasi. Kemudian hasil dari fotosintesis yang berupa karbohidrat C6H12O6 dan oksigen itu, kalau karbohidrat itu dimakan oleh oleh hewan seperti kita contohnya kambing, sedangkan untuk pelepasannya atau untuk respirasinya hewan ini atau kambing ini memanfaatkan oksigennya, O2. Kemudian O2 ini dimanfaatkan oleh hewan untuk proses pernapasan, kemudian melepaskan karbon dioksida. Pelepasan karbon dioksida ke udara ini membuat udara terlepas ke udara, kemudian karbon dioksida ini dimanfaatkan oleh tumbuhan lagi untuk proses fotosintesis dan proses pernapasan atau respirasi. Hal inilah secara berulang-ulang terjadi, makanya dinamakan dengan siklus. Itu untuk dinamakan oleh siklus oksigen secara garis besar ya. Kemudian yang ketiga ialah siklus nitrogen. Siklus nitrogen ialah suatu proses konversi atau penukaran senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk senyawa kimia yang lain. Kalau lebih jelasnya ialah siklus nitrogen ini pertama, nitrogen bebas lepas di udara, kemudian difiksasi kemudian terjadi fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ialah penyerapan nitrogen dari atmosfer oleh bakteri untuk mengikat nitrogen ke akar. Itu namanya adalah bakteri Rhizobium dan Azotobacterium pada polong-polongan contohnya. Kemudian setelah fiksasi nitrogen, maka bakteri tanah mengikat nitrogen. Kemudian terjadinya proses amonifikasi. Proses amonifikasi ialah proses perubahan nitrogen menjadi amonium atau NH4+. Pada proses pengikatan nitrogen ini dibantu oleh bakteri Nitrobacterium. Kemudian amonium ini atau NH4+ ini dirombak oleh bakteri nitrifikasi yang berupa Nitrosococcus
ini dirubah menjadi nitrit atau NO2-. Terjadi proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi ialah proses perubahan nitrit menjadi nitrat oleh bantuan bakteri nitrobakter. Kemudian nitrat inilah yang diserap atau inilah yang dimanfaatkan oleh akar tumbuh-tumbuhan yang akan namanya ada proses asimilasi. Proses asimilasi ialah proses pemanfaatan nitrat oleh akar tumbuh-tumbuhan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan akar. Kemudian nitrat ini dimanfaatkan oleh bakteri denitrifikasi, yaitu bakteri Clostridium pseudomonas. Proses denitrifikasi ini ialah proses perubahan nitrat NO3- yang ada di dalam akar berubah menjadi gas, menjadi nitrogen atau N2, berubah menjadi gas bebas di udara. Kemudian nitrogen ini mengalami lagi siklus fiksasi nitrogen terus berulang dan berulang. Itu prosesnya secara sederhana. Kemudian yang keempat ialah siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Siklus fosfor ini ialah pertama terjadinya proses pelapukan batu-batuan yang disebabkan oleh hujan atau erosi batu-batuan. Kemudian batuan ini melapuk. Setelah bebatuan ini melapuk, kemudian fosfor dalam batuan ini diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya kita anggap adalah sapi. Kemudian sapi ini lama-kelamaan akan mati dan akan terurai oleh bakteri dekomposer. Kemudian fosfor yang ada di dalam sapi ini akan terurai kembali atau termanfaatkan kembali oleh akar tanaman. Gitu terus berulang-ulang. Makanya itulah dinamakan dengan siklus fosfor. Fungsi keutamaan siklus fosfor ini adalah pada tumbuhan itu untuk menghijaukan daun, sedangkan salah satunya adalah menghijaukan daun di samping untuk pertumbuhan, dan yang untuk pada hewan ialah untuk pertumbuhan tulang dan untuk pertumbuhan gigi. Itu manfaat dari siklus fosfor. Yang kelima, yang terakhir adalah siklus belerang. Siklus belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Untuk prosesnya ialah siklus belerang ini ialah proses yang pertama adalah erupsi gunung berapi, karena sulfur itu berasal dari gunung berapi. Erupsi adalah proses keluarnya material, baik berupa gas, berupa cairan, atau berupa padatan. Kalau berupa gas itu adalah wedus atau asapnya. Kalau berupa padatan kita bisa berupa batu-batuan gitu. Kalau berupa cairan kita sebut lava. Kemudian terjadi erupsi, misalnya adalah keluarnya asap atau wedus. Kemudian asap ini terurai ke udara, menghasilkan SO2 atau sulfur dioksida. Kemudian bukan hanya itu saja, sulfur ini dihasilkan juga oleh aktivitas industri sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu akan menghasilkan sulfur dioksida atau SO2. Kemudian setelah terbentuknya awan, maka lama-kelamaan awan terbentuk dan akan terjadinya hujan. Kemudian hujan, airnya ini yang mengandung sulfur ini akan mengenai tanaman-tanaman. Jika sulfurnya kuat, akan terjadi hujan asam. Efek dari hujan asam ini adalah menyebabkan terkikisnya tanaman-tanaman, berefek negatif bagi tanaman-tanaman. Bagi manusia adalah cepatnya terkikis cat dinding di rumah. Kemudian sulfur ini terurai menjadi air gara-gara hujan, kemudian dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses pertumbuhan. Kemudian setelah tumbuh-tumbuhan ini tumbuh dan berkembang, maka tumbuh-tumbuhan ini akan dimakan oleh konsumen satu, atau kita sebut saja hewan pemakan daun. Contohnya adalah kambing. Kemudian kambing ini
lama-kelamaan akan terurai, atau mati, akan terjadi proses dekomposisi atau dekomposer, proses penguraian atau pembusukan oleh bakteri. Maka bakteri ini ada dua bakteri yang akan menghasilkan sulfur lagi. Yang pertama adalah bakteri anaerob, yaitu bakteri yang merubah sulfur SO2 menjadi H2S, yaitu bakteri desulfovibrio. Kemudian bakteri ini akan menguraikan SO2 tadi dan akan menguraikan dan akan menghasilkan H2S atau sulfur H2S yang akan diuraikan ke tanah, yang menyebabkan tanah akan subur kembali. Dan kemudian bakteri aerob, inilah bakteri yang disebut dengan bakteri Thiobacilli. Apabila bakteri ini terikat dengan hewan, maka akan menghasilkan fosil selama berjuta-juta tahun lamanya. Akibat dari fosil ini, maka akan terbentuknya minyak. Maka akan dimanfaatkan manusia untuk bahan bakar fosil. Terus bahan bakar fosil inilah yang akan menjadi aktivitas industri, dan aktivitas industri menghasilkan sulfur atau SO2 ke udara lagi. Dan begitulah seterusnya dari siklus karbon ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Raja Sanperlindungan Segala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.